Mas Eko terbentuk dari beberapa permasalahan. Permasalahan utamanya adalah meningkatnya limbah medis setiap tahun. Tercatat pada bulan Januari 2021 mencapai 6.678 ton limbah medis. Dan akibat pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah limbah medis terus meningkat secara signifikan. Akan tetapi, permasalahan tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah medis di Indonesia. Pengelolaannya masih terhitung sedikit dan waste management di TPA yang masih kurang efisien. Selain itu, kebutuhan plastik di Indonesia mencapai 7,2 juta ton per tahun dan sebagian besar masih mengandalkan impor, berdasarkan data Kemenperin 2019. Maka dari itu, Mas Eko hadir sebagai platform berbasis aplikasi yang menghadirkan layanan beli dan jemput limbah medis dan produk olahannya adalah biji plastik. Mas Eko memiliki visi dan misi. Untuk visinya sendiri adalah terwujudnya Indonesia bebas limbah medis untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Mas Eko memiliki misi sebagai berikut. Berikut merupakan layanan dan produk dari Mas Eko. Dari layanan ada aplikasi dan website yang menunjang layanan beli dan jemput limbah medis. Dari produk sendiri ada biji plastik, polietilen, dan polipropilen yang merupakan hasil olahan dari limbah medis itu sendiri. Kita bisa lihat di analisis SWOT dari Strength, Mas Eko merupakan platform yang berbasis online yang menyediakan layanan beli dan jemput limbah medis dan memiliki produk olahan biji plastik yang kita kenal memiliki demand yang tinggi. Untuk kelemahannya sendiri, Mas Eko memerlukan keamanan yang tinggi, terutama dari aspek kehigienisan produk. Mas Eko sendiri memiliki peluang yang cukup besar, diantaranya bahan baku yang sangat melimpah, kompetitor yang terhitung sedikit, sejalan dengan program SDGs, meningkatnya suplai bahan baku akibat pandemi COVID-19, dan kemajuan teknologi yang mengharuskan segala urusan dilakukan secara online. Untuk trade sendiri, Mas Eko terancam plagiarisme dari kompetitor luar, terhambatnya komersialisasi akibat regulasi pemerintah, dan produk daur ulang botol plastik yang lebih common digunakan. Kami membagi sasaran pasar Mas Eko menjadi dua periode. Pada periode pertama yaitu tahun pertama hingga tahun ketiga, dan pada periode kedua adalah tahun keempat sampai seterusnya. Untuk periode pertama dari produk, kami akan menjangkau Pulau Jawa, dan pada periode kedua kami akan menjangkau seluruh Indonesia. Dari segi layanan sama, akan tetapi dari sisi demografi, pada periode pertama kami akan menjangkau masyarakat dengan rentang usia 17 hingga 45 tahun, dan pada periode kedua kami akan menjangkau masyarakat dengan rentang usia 17 hingga 60 tahun. Kami memetakan potensial market Mas Eko menjadi TAM Samsom dengan metode top down. Kami mendapatkan potensial market size-nya sebesar 863 miliar. Lalu kami menggunakan website untuk menjangkau penjualan yang tak terbatas. Lalu untuk strategi penjualan sendiri kami menggunakan mail to go, SEO, ASO, traffic sosmed, dan promo dan diskon. Di sini kita bisa lihat di strategi branding dan pemasaran, kami melakukan hal yang pertama kami lakukan adalah melakukan segmenting. Lalu kami akan melakukan voice of customer untuk mendapatkan customer value, apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Lalu kami akan menyusun strategi, di mana setelah itu kami akan melakukan branding dan marketing. Lalu langkah terakhir kami akan melakukan controlling agar Mas Eko tetap berjalan dengan semestinya. Berikut merupakan beberapa kompetitor dari Mas Eko. Dari segi layanan ada Smash dan Waste for Change yang sama-sama mengolah limbah, dan dari produk ada DMC Plastik Indonesia dan Prima Plastindo yang sama-sama memproduksi biji plastik. Akan tetapi dari segi layanan Mas Eko memiliki unique value, diantaranya khusus mengolah limbah medis saja, dan produk olahannya adalah biji plastik PE dan PP yang akan didistribusikan pada perusahaan manufaktur produk plastik. Baik, selanjutnya masuk ke diferensiasi produk. Berbeda dengan kompetitor lainnya, Mas Eko menggunakan bahan baku limbah medis, dan kami menawarkan harga jual yang lebih murah, yaitu sebesar Rp12.000 per kilogramnya. Kemudian di sini ada business model canvas, bisa kita lihat di value proposition. Mas Eko bersifat commercially available, environment friendly, economic scale, serta online integrated system. Untuk revenue stream, Mas Eko bersumber dari margin penjualan biji plastik polietilen dan polipropilen. Kemudian di sini ada simulasi penggunaan aplikasi Mas Eko. Dalam aplikasi Mas Eko kami menghadirkan fitur jemput sampah, dompet, berita lingkungan, special deal, dan kontribusi. Anda juga bisa mengakses atau mencoba prototipe aplikasi kami di intip.in/demo app Mas Eko. Kemudian di sini juga ada simulasi pembelian biji plastik melalui website kami. Biji plastik kami tersedia dalam dua ukuran. Yang pertama ukuran 10 kg dan ukuran 5 kg. Anda juga bisa mengakses prototipe website kami di intip.in/demo website Mas Eko. Proses pengelolaan dan pengolahan limbah Mas Eko diawali dengan pengumpulan limbah medis yang bersumber dari rumah tangga dan fasiankes.
Limbah medis tersebut akan kami beli dengan harga Rp2.500 per kilogram. Setelah limbah medis terkumpul, akan kami lakukan pencucian dan sterilisasi tahap pertama, yaitu menggunakan air dan sabun. Kemudian dilanjutkan dengan pencacahan untuk merubah ukuran limbah medis menjadi flakes atau serpian-serpian. Kemudian dilanjutkan dengan proses pensortiran atau pemilahan material plastik untuk memisahkan material plastik polipropilen dan polietilen. Kemudian dilanjutkan dengan sterilisasi tahap akhir menggunakan desinfektan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bahan baku kami benar-benar steril dari kontaminan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pencetakan biji plastik. Setelah biji plastik tercetak, akan dilakukan proses packaging dan akan dijual melalui website yang tadi. Dan setelah biji plastik terjual, akan didistribusikan ke manufaktur produk plastik. Kapasitas produksi kami ditentukan dari dua mesin yang kami gunakan. Yang pertama mesin pencacahan dan mesin pencetakan. Kapasitas produksi kami untuk tahun pertama hingga tahun kedua sebesar 2,2 juta kilogram per tahun, sedangkan untuk tahun ketiga hingga tahun kelima sebesar 3,6 juta kilogram per tahun. Kemudian dampak sosial atas hadirnya Mas Eko yaitu berkontribusi dalam 2 poin SDGs, yaitu poin 12 dan poin 15. Yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan menjaga ekosistem darat. Selain itu, Mas Eko juga dapat membangun kebiasaan masyarakat untuk mengolah sampah dan dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat Indonesia. Dari segi finansial, Mas Eko membutuhkan modal untuk dua hal. Yang pertama capex, yaitu untuk kebutuhan tangible dan intangible asset sebesar 5,1 miliar. Kemudian OPEX untuk biaya operasional tahun pertama sebesar 10,3 miliar, sehingga totalnya adalah 15,4 miliar. Sumber pendanaan kami ada 3, mandiri sebesar 9%, pinjaman bank 39%, dan investor 52%. Proyeksi demand kami meningkat dari 2 juta kilogram hingga 3,2 juta kilogram. Dan proyeksi pendapat kami juga meningkat dari 26,4 miliar hingga 43,5 miliar rupiah. Di sini ada proyeksi laba rugi, kita bisa lihat EAT terus meningkat setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa Mas Eko dapat menghasilkan keuntungan bersih yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian di sini ada cash flow yang nantinya akan kami gunakan di studi kelayakan finansial. Di sini kami menggunakan 4 parameter, ada IRR, NPV, Profitability Index, dan payback period. Kita bisa lihat bahwa IRR lebih besar dari MRR, NPV lebih besar dari 0, PI lebih besar dari 1, dan payback period lebih kecil dari 5 tahun. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan, Mas Eko itu layak untuk direalisasikan. Berikut adalah sosok di balik hadirnya Mas Eko. Ada saya, Revandi Prayoga, dan kawan saya, Alfian Idris. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mas Eko, Jaga lingkungan, jaga Indonesia. Terima kasih.